Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutkan untuk pengisian nama pelanggan atau masok ya. Nah, ada dua yang harus kita isi di sini. Yang berikutnya ya, tahap kita akan membuat untuk data pelanggan. Kita tambahkan di sini ya. Untuk data pelanggan, anggap aja nomor pelanggannya 1000 ya. Atau nama pelanggannya 1 aja. Nomor pelanggannya, kemudian biar enggak ini kok terlalu banyak 1000 gitu ya. Di sini nama pelanggannya PT Madani. Kemudian alamatnya sini untuk PT Madani misalnya alamatnya Dasan Sari. Kemudian untuk alamat pajaknya bisa sama ya, Dasan Sari ya. Untuk kotanya berarti kota Mataram. Kemudian untuk provinsinya NTB. Kemudian untuk kode posnya 83122. Negara Indonesia. Kemudian teleponnya 0370 345 6789 misalnya ya. Kemudian kontak namanya misalnya Denny. Alamat email madani.ac.id. Untuk alamat faxnya misalnya dia sama, kita copy. Kemudian kita lanjut ke termin. Terminnya di sini kita pilih termin yang digunakan. Ya. Misalnya termin 510 N30. Batasan kredit bisa kita ketik 9 juta. Saldo awal di sini untuk Madani 12 juta. Kemudian saldo awal menunjukkan di sini saldo awal 01 01 18 ya. Sudah ya. Kemudian kita atau kita lanjut ke yang berikutnya. Kita dulu. Nah, ini yang berikutnya kalau penjualan mau diisi, misalnya sini mau diisi, kalau mau di yang tadi posisinya sudah sampai sana berarti di Tapi ini kita lanjut yang berikutnya berarti masih posisi penjualan. Untuk penjualan berarti di sini kita isi pajak 1 sama pajak pertambahan nilai. Ya. Kemudian untuk kontaknya sudah tidak digunakan lagi. Ya. Kemudian kalau sudah bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tidak diisi. Nah, ini untuk nomor kode pelanggan yang kedua. Berarti sini PT Grand ya. Alamatnya Mataram. Cakra Negara ya.
Alamat pajaknya anggap aja sama. Kota Mataram, Provinsi NTB. Kode pos 83123 aja. Salahnya 83123. Negara Indonesia. Kemudian teleponnya 0370 6123456. Anggap aja ini sama. Untuk kontaknya anggap aja sama. Alamat email ini terserah ya. Misalnya Grand AC ID ya. Alamat web anggap aja kosong. Nah, kemudian terminnya ini dapat potongan berarti 3% ya. Batasan kreditnya 9 juta. Kemudian untuk saldo awalnya tadi sini 18 juta. Tanggal di sini 01/01/18. Kemudian untuk penjualan di sini PPN. Yang berikutnya kita lanjut. Oke. Untuk nama yang ketiga di sini PT Gria. PT Gria. Kemudian alamatnya Dasar Agung. Blok 45 nomor 34. Alamat pajaknya samain saja. Kota Mataram, kemudian Provinsi NTB, kemudian 83124 misalnya negara Indonesia. Kemudian teleponnya 0370 71 234 56. Terpaste. Kemudian ini kontraknya kita paste aja. Emailnya misalnya gria.ac.id. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, terminnya di sini misalnya 310 N30, batasan kreditnya sama 9 juta. Kemudian saldo awalnya 9 juta. Kemudian di sini 01/01/18. Yang berikutnya pelanggan keempat di sini PT Semanggi. Kemudian alamatnya Jalan Semanggi. Alamat pajaknya misalnya di sini sama Kota Mataram, Provinsi NTB. Kemudian kode pos 83122. Kemudian untuk negara Indonesia, ini diisi semua ya. Untuk teleponnya 0370 654 322 misalnya. Ini kita samain aja. Kemudian alamat emailnya semanggi.ac.id. Kemudian untuk terminnya 3%. Kemudian kita berikutnya ya, untuk saldo awal
di sini 18 juta. Ini kelupaan batas kreditnya 9 juta. 9.400.000 ya. Kemudian kita lanjut di sini 010118. Lanjut berikutnya. Oke. Nah, untuk pelanggan yang kelima, penjualan tunai. Kemudian alamatnya di mana saja. Udah ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, tidak ada termin. Tadi terminnya di sini kosong ya. Kemudian kita oke. Ini masih kurang PPN ya. Kita isi PPN. Di sini kita isi PPN. Kemudian di sini kita isi PPN. Pastikan sudah benar semuanya. Di sini 12, 18, 9 ya. Untuk saldo awalnya, kemudian 18 lagi ya. Kalau sudah, ini tipenya ini umum ya. Umum ya. Enggak usah aja. Harusnya ada tipenya, tipe pelanggannya tipe umum ya. Misalnya di sini kita edit. Nah, di sini kita ganti umum. Kemudian kita oke. Untuk pelanggannya berarti di sini kita ganti pakai umum ya. Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke data pemasok. Untuk data pemasok di sini diketahui atau data supplier ya. Ada PT Jujur, PT Setia dan PT Selalu. Ya. Untuk PT Jujur berarti di sini kita isi tambah ya. Ini aja anggap 1. Kemudian namanya PT Jujur ya. Jujur. Kemudian alamatnya Jalan Sriwijaya nomor 3. Alamat pajaknya samain saja. Kemudian kotanya antara misalnya di sini NTB. Kemudian kode pos 832. Ini ngawur ya. Serah ya, negara Indonesia. Kemudian teleponnya misalnya 0370 623467 misalnya. Ini samain aja, kita samain. Kemudian emailnya jujur.ac.id. Kemudian terminnya di sini, misalnya di sini potongannya 5%. Untuk saldo awalnya di sini 288.173. Kemudian tanggal ininya 01.01.2018. Pajaknya PPN. Kemudian ada lanjutannya. Sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk nama yang kedua PT Setia. Kemudian di sini alamatnya Jalan Brawijaya nomor 4 misalnya. Kemudian alamat
pajaknya kita samain saja. Saya sini. Ctrl C, custom saya di sini untuk kota raya misalnya NTB, kode pos 86. Kemudian negara Indonesia, kemudian teleponnya 037065. Ya, hanya contoh saja. Alamat emailnya misalnya setia@gmail.com. Kemudian kita lanjut yang berikutnya ke termin. Terminnya di sini 5%. Untuk saldo awalnya 19.200. Kemudian kita isi di sini 0101 18. Kemudian untuk pajaknya ini kita kosongkan saja. Bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk nama pemasok atau supplier yang ketiga, PT Selalu. Kemudian alamatnya Jalan Raya 5 Lombok Timur misalnya. Kemudian alamat pajak kita samakan saja. Kemudian kotanya Lotim misalnya. Nah, kemudian provinsinya NTB, kode posnya, kemudian negaranya Indonesia, teleponnya misalnya 0376 312977. Ini kita samakan saja untuk fax emailnya. Untuk fax email, kemudian emailnya selalu gmail.com misalnya. Ya, untuk terminnya sama dengan yang sebelumnya, misalnya 5%. Untuk saldo awalnya 42 juta. Kemudian di sini 01 ya, 010118. Ini pajaknya PPN. Kemudian kita oke ya. Nah, sudah 3 ya. Nah, di sini 3. Ini sudah selesai ya untuk pengisian data pelanggan. Ya, kita lanjut ke ini kosong ya untuk departemen ya. Kemudian kita lanjut ke data persediaan. Nah, untuk persediaan berarti langsung ke kita akunnya. Ya, akun yang ada di sini. Ya, untuk persediaan kita masuk akun linknya, berarti linknya di sini persediaan. Kemudian penjualan berarti penjualan peralatan kantor. Untuk retur linknya berarti retur. Diskon barang penjualan berarti diskon penjualan, potongan penjualan. Harga pokok berarti ketemunya harga pokok. Retur pembelian. Retur pembelian ini anggap aja sebagai persediaan. Ya. Di sini akun biaya berarti di sini akun biaya ini masuknya ke harga pokok penjualan. Yang berikutnya untuk akun barang pengiriman ini merupakan bagian dari utang usaha. Utang usaha nomornya 2/1120. Ini bisa klik sembarang ya. Kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut
ke yang berikutnya, ke metode persediaan. Ya, oke. Kemudian yang kita gunakan di sini tergantung ya. Kita menggunakan metode rata-rata ya. Sudah ya. Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke aktiva tetap. Menu aktiva tetap. Di sini untuk aktiva tetap ada peralatan ya, dan kendaraan. Ya. Ada peralatan dan kendaraan. Ya. Berarti di sini harus kita masukkan ya untuk menu peralatan dan tambahan. Di sini ada menu tambah ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, tipe aktiva tetapnya kita isi dengan peralatan. Kemudian untuk metode penyusutannya ini ada metode garis lurus dan metode saldo menurun ya, double. Nah, kemudian di sini untuk estimasinya untuk peralatan 5 tahun ya. 5 tahun. Kemudian kita oke ya. Ini udah otomatis tarifnya ya. 20% berarti 100 bagi 5 ketemu 20%. Kita oke ya. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan lagi. Ya, yang berikutnya itu kendaraan. Kendaraan. Penyusutan metode garis lurus. Di sini untuk kendaraan 7,5 tahun. Di sini muncul angka 13. Ini pakai koma ya, 7,5 tahun bukan 7. 7,5 tahun sama dengan 7 tahun 6 bulan. Di sini udah otomatis 13,33. Ini pakai koma ya. Kemudian kita oke. Kalau sudah, kemudian kita coba ini. Kayaknya tidak usah kita isi ya. Kita lihat sekarang untuk menu neraca percobaan apakah sudah terisi atau tidak. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk yang aktiva tetap sebenarnya bisa juga kita isi untuk yang di sini, tapi nanti kita isi pada saat selesai kita membuat neraca percobaan yang berikutnya ya, untuk persiapan penyusunan laporan keuangan berikutnya. Untuk neraca percobaan di sini munculnya angka 57, 90 untuk utang usaha, historical balance-nya 33. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut, ini udah hampir langkah berangkah 19 ya, sampai langkah 20. Kita lanjut. Nah, referensi perusahaan, kita lanjut. Nah, sekarang udah ada persiapan yang tadi yang kita lakukan langkah 1 sampai 20 merupakan langkah untuk persiapan singkat ya. Kemudian selesai ya. Udah selesai. Nah, udah selesai berarti munculnya seperti ini ya tampilannya. Misalnya kalau ada yang mau diperbaiki di persiapan singkat, berarti balik lagi ya. Balik lagi ke sini ya. Ya. Cancel dulu. Ini kita lanjut ya. Persiapan mahir dan seterusnya ya. Kita keluar aja. Kemudian di sini yes. Nah, munculnya seperti ini. Ya, kalau ini ada muncul kata belum diregistrasi dulu dengan cara klik bantuan, kemudian pendaftaran, ya, registrasi. Kita cari nomor registernya,
di posisi accurate ya. Ini ya serial numbernya. Kita copy, kemudian kita bawa ke posisi di sini. Ini sudah terregistrasi ya. Misalnya kita paste di sini, kemudian klik registrasi. Ya, ini sudah terregistrasi, sudah muncul. Bagi yang belum, berarti lakukan registrasi terlebih dahulu. Ya. Sekian tutorial persiapan singkat. Ya. Adapun yang ingin ditanyakan bisa utarakan di kolom komentar. Terima kasih.